Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali terlebih dahulu kajian pada kesempatan malam Jumat kali ini dengan melafadzkan basmalah dan bacaan istirdha. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah kita pada kesempatan malam hari ini bisa bersama-sama hadir mengikuti kegiatan rutin ta'lim. Mudah-mudahan kegiatan ini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ibadah yang diterima makbul dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan pula terlimpahkan pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, generasi tabi'in, tabi'un tabi'in, orang-orang salih, dan mudah-mudahan sampai pada kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kajian tahsin malam hari ini saya untuk malam ini khusus saya ganti dengan materi yang lain. Jadi bukan materi tahsin. Mengingat saya ini masih batuk-batuk. Niki mandan awet niki batuk. Jadi nanti kalau saya bersuara keras tinggi itu nanti memancing untuk tenggorokannya gatal, watuk-watuk, nanti tidak nyaman. Untuk malam hari ini saya akan menyampaikan materi tematik tentang masalah masjid, bukan masalah tentang masjid, tentang hal masjid atau ayat-ayat yang berkenaan dengan kemasjidan. Ada 28 ayat yang secara eksplisit menyebut nama masjid. Tapi dari 28 ayat itu saya baru menulis di PowerPoint ini baru 16 ayat. 16 ayat pun nanti paling hanya bisa disampaikan antara 4 sampai 5 ayat. Paling yang bisa saya sampaikan. Terakhir kita pertemuan pada bulan 9, berarti bulan September nggih. Saniki November. Dangu nggih. Terakhir kita mentahsin surah Al-Baqarah ayat 145. Nah, berarti pernah ada ayat dalam surah Al-Baqarah yang pernah kita tahsin ini 114, 125. Udah 127. Ada 187 yang belum kita baca. Belum kita tahsin, ada 3 ayat berarti yang pernah kita tahsin tentang masalah masjid. Sekarang kita sudah masuk pada bulan Jumadil akhir. Tanggal pinten niki Bapak Ibu? Tanggal 5 apa 6? Nah, berarti puasanya mun meh nggih. Wong tinggal badai ya. Badane 4 bulan maning. Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan puasa. Sebentar lagi Bapak Ibu, monggo sami disiapkan
segala sesuatunya nggih, baik persiapan pribadi, fisik, mental nggih. Dan juga masjidnya disiapkan juga nggih. Kira-kira evaluasi tahun kemarin pelaksanaan Ramadan masjid masih kurang apa nggih. Yang sudah ada kemudian perlu dipertahankan apa tidak, yang belum ada perlu diadakan atau tidak. Minimal yang sudah ada dipertahankan, syukur ditingkatkan, baik ditingkatkan kuantitasnya maupun kualitasnya. Ini perlu persiapan dari diri kita masing-masing, perlu sekali nih Bapak Ibu. Kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang, maka kita nanti akan kaget, loh jebulir puasa ya kurang pirang dina maning. Nah ini kan masih kurang 3 bulan lagi, perlu disiapkan terutama di dalam kita beraktivitas di masjid. Tidak hanya aktivitas kita sholat berjamaah yang wajib ataupun yang sunnah ya sudah barang tentu kan paketannya, kalau isya terus tarawih. Biasa apa tidak di sini melaksanakan tarawih malam? Ya, kira-kira perlu apa tidak niku nggih. Anak perlu ya dicoba niku nggih. Masjid-masjid yang besar itu tarawih malam itu ada, dari Masjid Agung, Masjid 17 itu nggih. Ya, mulai dari jam 2 kadang jam 1. Jamaahnya paling satu sofnya sana kan paling 30 lah. Menuju ya ya perlu dicoba kalau perlu gitu. Malah sore ya sepi apa maning bengi ya niku wis lagi wonge setitik nggih, sing setitik kuwe malah padha ora mari masjid. Lah kan repot. Kita ke masjid semua saja nggih, warga Muhammadiyah khususnya nggih, Ranting Pasir Wetan semuanya nggih, warga Muhammadiyah ke masjid sholat berjamaah dan juga kegiatan yang lain saja kan masih sedikit jumlahnya, masih jumlah puluhan. Lawi jumlah puluhan kok malah ditambah taksiana sing dung klong dem nyar, yes, repot niku nggih, tambah sepi malih. Ya ini butuh komitmen kita bersama Bapak Ibu, semuanya dimanapun nggih. Ketika kita sudah punya amal usaha, itu kita bertanggung jawab untuk menghidupi, menghidupkan, nguri-uri, memakmurkan. Apalagi sekarang Masjid Muhammadiyah itu punya slogan, punya moto masjid makmur dan memakmurkan. Dari masjid kita bangkit. Nah, ditambah malih niki meningkat nggih. Apapun masalahnya masjid solusinya. Lah niku. Ya apapun masalahnya umat nggih. Jamaah punya masalah apapun, pokoknya kalau bisa masjid itu menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Baik itu masalah internal orang, pribadi orang, kebutuhan hidup misalkan nggih. Makan, sandang, papan misalkan. Ya urusan makan sandang mungkin orang sekitar sini kan tidak ada yang kekurangan lah. Papan misalkan ada orang yang belum punya rumah atau rumahnya rusak kan itu perlu dibantu, ditopang oleh ya minimal satu jamaah dalam persyarikatan Muhammadiyah ini. Karena kita di sini minim ya anak-anak gue ya ayo bareng-bareng niku nggih. Jangan mengandalkan orang di luar Ranting Pasir Wetan. Ya, kekuatannya harus dari orang Pasir Wetan sendiri untuk memajukan Muhammadiyah di Pasir Wetan. Dan ini bagian dari amal soleh kita. Jadi program GJDJ yang dicanangkan oleh Muhammadiyah Pusat itu mestinya bisa diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan. Di antaranya yang bisa dilakukan oleh panjenengan dan itu efektif dan efisien. Mung modal nun sewu. Pertama kesadaran, yang kedua itu kemauan dan nyali. Nyali itu maksudnya berani,
berani menyampaikan, mengajak orang untuk berjamaah ke masjid, door to door ke rumah, kira-kira panjenengan mau apa tidak? Maunya mau ngaten nggih. Tapi nyalinya yang tasih pikir-pikir, aduh, lamonnya sih gelem dejak ya kayak gitu ya. Lamonnya sih berkenan ya. Aja mongko nek ngejak nyong mari ngomahe kae. Terus mongko dejakon mari masjid terus malah mbok semaur sing orang enaki. Arab ngibadah dek pengen ora usah ngajaki wong iki. Malah nyampluk iki ya. Ora usah sok-sokan rika ayo. Mangsane nyong gelem mari masjid iki. Ora usah ngejak-ngejak iki kan. Kadang napa nggih ya pikiran-pikiran yang belum terjadi tapi wis mriki ngumpul niku nggih. Nggih. Ya, lamun masih gelem lah itu batu. Nun sewu kalau bagi saya itu memang bagian dari ya godaan syaitan ya. Lah ora perlu ngacak-acak lah harus kiri makan dek anak kok kayak bisikan setannya begitu. Padahal kembali kepada tujuan maksud dan tujuan Muhammadiyah kan jelas nggih. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar nggih. Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, kalau bicara kemungkaran memang tidak semua orang bisa. Butuh orang-orang yang bernyali besar. Tapi mengajak kebaikan itu sebetulnya semua orang bisa. Tapi tetap orang itu mikir resiko mesti tetap nggih. Tarine sok alim lah kayak gini macam-macam lah itu. Nah, itu bayangan-bayangan itu pikiran-pikiran itu adalah pikiran-pikiran yang bisikan-bisikan syaitan. Inilah prinsip bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Monggo disiapkan 3 bulan lagi biar nanti kita di dalam memakmurkan masjid Al-Ikhlas nggih ranting Muhammadiyah Pasir Wetan ini betul-betul meningkat kemakmurannya baik kegiatannya maupun medang-madange. Takjil wonten terus kadang nggih wonten buka bersama sing prasmanan dereng lho sekali-kali kowe terus ngundang nyong ya nggih prasmanan nggih dong makan-makan besar mangkat ya iya daripada nyong maring nggone wane kan mending maring Al-Ikhlas nggih. Saya mungkin termasuk orang yang punya banyak uwa di sini nggih. Uwanya di mana-mana. Warung sahur bersama mungkin perlu nih. Zaman saya dulu kecil itu kalau mulai likuran, nah niku mulai sahur bersama. Iktikafe orang zaman dulu kan tengah malam sampai subuh. Sini kan dari mulai maghrib nih. Oh malam juga. Wah ngatain alhamdulillah nih. Nah, itu perlu ditingkatkan itu. Waktunya perlu ditingkatkan nih. Dari mulai maghrib ya. Begitu buka di sini maghrib bertahan, isya bertahan, tarawih dan sampai subuh lagi. Nah syukur 10 hari terakhir dur wonten masjid wonten kondur nggih. Lah niku tapi nggih resikone kan kedah disiapaken segala kebutuhan nggih, kebutuhan makan minum nggih. Wong kebutuhan yang lain sih mungkin anu dipraktekon mengencangkan ikat pinggang niku nggih. Monggo Bapak Ibu nggih disiapkan betul. Baik, saya akan membatasi hanya paling sampai 8:30 nggih. Sepakat nggih Bapak Ibu? Ayat yang pertama yang berkenaan dengan masjid yaitu surat Al-Baqarah ayat 114. Silakan Bapak Ibu dibuka di mushaf Al-Qur'an yang panjenengan asta. Nggih, yang ada terjemahnya bisa dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya,
mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. Ayat ini sangat jelas sekali nih Bapak Ibu. Orang yang melarang masjid Allah itu digunakan untuk sholat, berzikir, untuk iktikaf dan lain sebagainya gitu, beribadah dan juga kegiatan yang lain ya, kegiatan yang di dalamnya ada kebaikan-kebaikan kemudian menghalang-halangi, nah itulah termasuk orang yang zalim, orang yang zalim. Bahkan ayat ini kan berusaha merobohkannya, ini kan dulu sinten Bapak Ibu ingkang niat badhe ngrobohaken, bukan niat malah nggih sudah sampai ke sekitaran Masjidil Haram merobohkan Ka'bah, sinten Raja Abraha nggih. Ini yang dimaksud itu nggih. Dan orang-orang kafir itu tidak pantas memasuki masjid. Hanya orang-orang yang beriman saja memasuki masjid dengan rasa apa? Rasa takut kepada Allah. Hanya orang-orang beriman yang masuk masjid itu dengan rasa takut karena menjalankan perintah Allah. Takut kepada Allah karena kalau tidak menjalankan perintah maka kita akan mendapatkan dosa, dan dosa balasannya adalah siksaan. Dan orang-orang yang melarang orang masuk masjid untuk menjalankan ibadah, maka mereka akan mendapatkan kehinaan dan akan mendapatkan azab yang berat di akhirat. Di dunia dihinakan, di akhirat mendapatkan siksa yang berat, yang pedih. Ini pengertiannya seperti itu. Nah, ayat ini Bapak Ibu memiliki latar belakang kenapa ayat ini turun. Asbabun nuzulnya itu ayat ini diturunkan karena ada peristiwa Rasulullah dan para sahabat setelah hijrah dari Mekah ke Madinah dan beberapa kurun waktu bertahan di Madinah, berdakwah di sana sampai mendirikan Masjid Kuba, Masjid Nabawi, terus kangen dengan kota Mekah, kangen dengan Masjidil Haram, kangen dengan Ka'bah, ingin sholat, ingin tawaf, ingin berzikir, ingin beriktikaf di masjid. Sehingga Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin yang jumlahnya ada dua riwayat yang menyebutkan jumlah kaum muslimin yang beserta Rasulullah dan para sahabat dari Madinah berkunjung ke kota Mekah itu riwayat pertama menyebutkan 1.400 kaum muslimin. Riwayat yang kedua menyebutkan 1.500. Di tengah ya antara itu lagi, antara 1.400 sampai 1.500 kaum muslimin. Rombongan Rasulullah, para sahabat dan kaum muslimin itu. Nah, kemudian setelah tiba di kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu menghalang-halangi Rasulullah, para sahabat dan kaum muslimin tidak boleh memasuki Masjidil Haram, tidak boleh masuk Ka'bah, tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh beriktikaf, berzikir di dalamnya, tidak boleh melakukan ritual umroh niku nggih. Pokoknya tidak boleh, dilarang. Ini orang-orang kafir Quraisy melarang orang-orang kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah dan memasuki Masjidil Haram. Nah, sehingga terjadilah di situ perundingan, musyawarah, sehingga terkenal dengan apa? Perjanjian Hudaibiyah. Ada 4 poin, di antaranya itu yang pertama, Rasulullah, para sahabat dan kaum muslimin boleh datang lagi ke kota Mekah, boleh masuk ke Baitullah 1 tahun kemudian. Pokoknya durak kowe kudu balik maning maring Madinah, oleh ngene maning tahun ngesuk, tahun ngarep oleh ngene maning. Nek siki ora oleh, tapi oleh bertahan 3 hari. Nah,
diizinkan 3 hari bertahan di kota Mekah, tapi tidak boleh masuk Masjidil Haram. Itu hanya boleh bertahan di kota Mekahnya, tapi tetap tidak boleh masuk Ka'bah, tidak boleh masuk ke Baitullah selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu pun tidak boleh membawa perbekalan, kecuali pedang yang umumnya orang Arab itu kalau sedang safar, sedang perjalanan jauh itu sangune pedang. Jan mung oleh pedang tok sing digawa iku. Bekal sing wis digawa sekang Madinah mari Mekah kowe ya di anune kabeh ya. Bahasane mriki napa? Dirampas iki. Dirampas. Nggih pole wong kafir Quraisy niku. Kan melaih niku nggih. Poin perjanjian yang pertama niku merugikan niku. Boleh datang tahun berikutnya, kemudian tidak boleh membawa perbekalan kecuali pedang yang umumnya orang Arab itu sangune pedang nek lunga-lunga. Angger wong Pasir Wetan, wong Muhammadiyah ranting Pasir Wetan, Jamaah Masjid Al Ikhlas, senjatane nopo niku angger tindakan Bu? HP lho. Apa iya HP temenan apa? Bu, panjenengan kerasa aman nggih. Raos aman nek tindakan niku sangune napa? Duit. Lah duit anggar segepok ya dibunang dompet, bunang tas ya anu nggih. Ngrepoti nggih. Ngrepoti mboten aman. Aduh ki mbok ana sing nyopet ya kowe. Sing paling pas napa jaman seniki rata-rata umume niku Pak Bu. Sangune napa? Dijamin perjalanan niku aman niku napa sangune? Napa? HP napa isi mboten isi duwite niku. Napa? ATM. Lah niku pas sangat niku. Sangone ATM Bu. Sango duit ora aman niku nggih. Ngar kakean duwite kan ora aman. Tapi anggar sango ATM arep diisi pira bae kan mboten repot nggih. Ngomong teng pundi-pundi seniki kan wonten mesin ATM. ATM bersama malih niku nggih. ATM merek Bank BSI niku nggih. Tapi saged dilebetaken, saged nggesek, saged ngedalaken arta teng ATM bank napa mawon ngaten nggih. Lah niku aman niku, asal wonten saldone ya aman. Nggawa ATM saldone saldo minim 50.000 iki. Telepon ATM ngendi bayar? Mohon maaf saldo Anda tidak mencukupi. Lah wong 50.000 niku nggih. Iki mboten aman. Sango ATM tapi wonten saldone. Wis dijamin niku perjalanan dijamin aman nih. Zaman seniki nggih sangune cukup ATM, mboten perlu sangu pedang. Ya paling ya sangu cutter apa peso cilik lah yang ngerlung plesiran nggawa pelem apa nggawa apel niku nggih. Niku. Tapi kan anggar dong kena razia ya bahaya nggih. Lah senten kita tindakan pundi mawon pokoke aman ngangge ATM lah. Ora perlu repot-repot. Plesir kamu monggo sangune kupat lontong arem-arem lah rempeyek runtuk lah gorengan tempe nget-ngetan digawani lah nggo ngapa sih niku untung mrika-mrika mbek kathah kuliner kathah medang-medang nggih sing eco-eco kantun milih sing penting sangune ATM mboten isine pun lah beres lenggang kangkung nggih Bu. Nggih. Tapi kadang wong desa nggih Pasir Wetan kan sanes desa nggih. Kelurahan mbok lho. Napa desa? Mbok kelurahan. Bon niku. Kemudian perjanjian yang berikutnya kan gencatan senjata selama 10 tahun. Itu ya mandan menguntungkan niku. Lah wonten sing meleh malih kan niku. Perjanjian yang merugikan umat Islam, yaitu kalau ada orang kafir Quraisy gabung maring kaum muslimin, maka orang kafir Quraisy itu harus dikembalikan
kon balik maning maring kaum kafir Quraisy. Tapi kalau ada orang muslim yang gabung ke kaum kafir Quraisy tidak boleh dikembalikan. Lah kan mulai mbok niku ngaramonange dewek. Lah ini kan merugikan itu. Itu diantaranya itu isi perjanjian Hudaibiyah. Nah ini ayat ini yang melatar belakangi turunnya ayat 114 surat Al-Baqarah, menyebutkan bahwa mereka itu orang zalim karena mereka menghalang-halangi orang masuk ke Baitullah, bahkan Raja Abraha itu akan merobohkannya sehingga dihancurkan oleh makhluk kecil berupa burung yang membawa batu-batu kecil dari neraka, sehingga Allah yang menjaga langsung Ka'bah itu. Baik. Nah, kita pengertian ayat pada kita sekarang ini adalah bahwa kita itu tidak boleh melarang orang masuk ke masjid kalau orang itu pertama niatnya mau beribadah. Wong sebatas untuk singgah, pengen istirahat, ngaten nggih. Ya pengen ngaso sedela lah. Sejam rong jam apa sedina rong dina telung dina ngaten nggih. Kita tidak boleh menolak. Nanti ada urutannya setelah ayat ini nggih. Kita harus terbuka dengan siapapun, bahkan tidak hanya orang muslim. Orang non muslim masuk masjid pun enggak masalah kok, boleh saja. Boleh saja. Banyak sekarang masjid-masjid yang betul-betul membuka masjidnya 24 jam dan menerima siapa saja yang datang ke masjid. Nah, ini nanti saya cerita pengalaman. Saya pernah menjadi pelayan selama 24 tahun jadi marbot masjid nih. Jadi Masjid Muhammadiyah khususnya sekarang itu tidak boleh ada Masjid Muhammadiyah yang menutup pintu masjid. Tidak boleh, dari mulai pintu gerbang sampai pintu masjid. Dan pintu itu dikunci, itu yang tidak boleh. Tidak boleh nutup, tidak boleh mengunci masjid. Masjid itu harus dibuka 24 jam. Boleh ditutup tapi jangan dikunci. Jangan dikunci rapat-rapat. Orang kena dibuka. Niku nggih. Ditutup boleh karena untuk mengamankan hewan supaya tidak keluar masuk ke dalam masjid. Kucing, ayam misalnya nggih. Ditutup, apalagi ini masjid yang di dalamnya ada AC-nya. Ditutup boleh tapi jangan dikunci. Mesti kan alasannya wonten sing lha tak kunci mbok AC-ne ana sing gondol niku nggih. Mike mbok ana sing ngesaki, kotak infak mbok ana sing bobol, macam-macam alasan keamanan niku nggih. Pokoknya macam-macam alasan keamanan. Ya bagaimana masjid itu buka 24 jam, boleh ditutup tapi jangan dikunci. Masalah keamanan ya monggo nggih. Diamankan sebaik-baiknya nggih. Oh, itu terjadi di mana-mana, Pak. Itu terjadi di mana-mana. Dan itu lahan dakwah. Iya, Pak, itu lahan dakwah. Lahan dakwah. Nanti saya cerita nanti. Itu nanti ada yang lebih miris lagi, Pak. Itu baru sales niku nggih. Baru sales, ada yang lebih miris lagi. Jadi, pokoknya semua orang yang datang ke masjid itu kita persilahkan, kita fasilitasi. Tapi tidak cukup difasilitasi saja. Dakwah di sini harus jalan. Amar ma'ruf nahi mungkarnya harus dijalankan. Kemarin saya baru mendapatkan laporan. Saya motivasi masjid itu untuk bagaimana supaya anak muda itu mau datang ke masjid. Dipenuhi, pasang wifi temenan. Setiap hari yang namanya anak muda itu puluhan
datang ke masjid sing olah bocah nu aduh-aduh jare. Tapi jan mung andun wifian tok tat ya. Karo ngrokok maning padane ngene. Ya sing urung kenangan sing pada mabok sing urung konangan, tapi ya mbuh kowe ya. Mung urung konangan. Tapi nek ngrokok tan sering konangan. Jan ora salat tat, mung andun wifian tok. Ana adzan be jan ora mandeg gari wifian. Ana salat ya jan ora wudu gitu ya. Tekan rampung salat ya jan ora melu salat gitu. Lah terus kepriwe wifi-ne cabut bae apa gitu. Lah niat mengundang anak muda secara otomatis karena ada wifi untuk supaya mereka tertarik datang ke masjid itu sudah berhasil. Ngandangna masang wuwu berarti wis berhasil wis mlebu maring wuwu. Lah iki kan dari kepriwe carane. Nah niku. Disitulah nggih awal kita berdakwah. Ngandangi disit, masang wuwu disit, begitu mlebu nembe ditingkatkan. Nggih, gari dirumat. Lah nggih, nekakna bocah nom angel banget kok nggih. Ya memang harus dengan cara itu. Yang sudah berhasil itu Masjid Al-Falah Sragen. Bukan Masjid Muhammadiyah tapi dikelola oleh orang-orang Muhammadiyah. Itu berhasil. Masjid yang banyak sekali anak mudanya. Awalnya dari begitu, Pak. Pasang wifi ya tekaya dan pada wifian ana medang ana madang itu ya ya menikmati Pak urung pada gelem salat gitu tapi karena dakwanya jalan diingatkan pelan-pelan begitu terus menerus begitu tidak ada yang namanya penghardikan tidak ada orang istilah bocah domai lah kemarin itu kadang ada laporan nyung jan getet tak omai bocah kuwi pada ngapa sih mana itu wifian tok kayak gue bukan asal ya sholat aja wifian baik lah keliru Pak. Kalau caranya seperti itu panjangan keliru. Dakwah itu harus dengan cara yang baik pelan itu. Memang kudu telaten sabar niku nggih. Nek ora sabar ora telaten ya bubar mesti. Wong masang wuwune berhasil kok nggih. Kan tinggal bagaimana kita diajak terus menerus. Memang butuh jiwa dakwah. Jiwa dai nggih. Jiwa mubalik niku harus takmir itu harus begitu semuanya karena ini kan media dakwah juga apa maning wis sales nggih nyungnya tahu Pak gemen yakin ngaru-aru sales jan kantor gratis ya Mas malah sing wadon ora kudungan malah rok mini kok alalala ketene masjid ana poler ya aduh jan niku Pak. Tapi ya kita pelan-pelan Mbak, mohon maaf kalau datang ke masjid ya paling boten ya jenengan ditutup kali ruku mau kenal lah. Ini kan masjid tempat suci ya. Oh nggih Pak ngapunten minimal kan begitu terus ngasuke orang ono maning beneran niku ya. Ya wong ngono nganggo rok mini bae sih. Tapi itu dulu saya lakukan. Bahkan pernah ada orang yang setiap akhir bulan mesti datang ke masjid. Beberapa bulan saya perhatikan ki bocah nom tapi anu ngertike wong duwe usaha gitu ya. Itu. Setiap akhir bulan dia tuh datang ke masjid, Pak. Dari pagi subuh nggih sampai malam bertahan di masjid iktikaf lah dong kali yang khusnudun iki ya iktikaf ki hebat temen ya saben akhir bulan kok iktikaf nang masjid. Jadi kan saya lama-lama kan tanya Mas nuwun sewu tekatekena wis ana pirang wulan jenengan akhir bulan iki iktikaf nang masjid. Saya sampaikan bahasa iktikaf iya tat saya kalau akhir bulan itu ngindari tagihan utang oh lagi pinter maning ya masjid gak umpetan ya tagihan utang anggar akhir bulan terus dia akhirnya kan karena sudah jujur ngaku nih hanya tanya boleh nggak Ustaz saya di sini kalau akhir bulan selama saya punya utang ya boleh silakan saja daripada di tempat lain mending di masjid ya kan jadi silaturahmi dengan saya dengan jamaah lain dengan sholat kadang saya lihat dengan baca Quran iya tata ya karo ndonga sidat nek biasanya nyok didoakeun tat ben utange lunas tak doakeun Pak saestu Pak alhamdulillah dia selesai masalahnya itu hutang dilunasi karena saya Mas
jenengan wis bener maring masjid tapi ora bener kowe ngindari utang. Utang itu sauri aja dihindari kowe. Ya tak doakeun moga-moga Allah cepat memberikan jalan kemudahan pada panjenengan supaya hutang cepat lunas. Alhamdulillah dia selesai itu hutang-hutangnya. Hanya saya rekrut jadi takmir dan sampai hari ini saya pantau itu masih menjadi takmir dan masih menjadi donatur tetap masjid dan termasuk donatur yang besar. Oke, masjid butuh apa? Kari ngomong. Omane sing babagan furnitur ya karena dia usaha furnitur. Pas butuh meubilir, butuh apa? Kotak infak saya pernah itu sebelum saya hijrah ke Purwokerto itu, Mas, tolong gawe kena kotak amal, kotak infak ya sejumlah pintu. Gawe kena siap, gawe kena anu kae etalase nggo perpustakaan masjid siap. Pokoknya ora tungan iki lah, ora tungan. Alhamdulillah itu doanya terkabul. Itu contoh. Berikutnya lah wis setengah sangat sampai ayat. Al-Baqarah 125 nggih. Ayat yang kedua. Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang ruku dan sujud. Ada beberapa poin di ayat ini Al-Baqarah 125. Yang pertama bahwa masjid nih, di sini kan Ka'bah Baitullah nih, itu tempat berkumpulnya khususnya umat Islam. Ka'bah itu kan betul-betul tempat berkumpulnya umat Islam seluruh dunia. Al-Ikhlas kan mung wong Pasir Wetan dan sekitarnya niku nggih. Dan orang-orang yang mungkin pas lagi berkunjung ke wilayah sinilah, ke daerah sini. Masjid itu tempat berkumpul, Jadi back to masjid gitu nggih. Dari masjid kita bangkit, itulah slogannya Muhammadiyah itu, lembaga pembinaan masjid itu slogannya itu. Dari masjid kita bangkit. Jadi masjid itu jadikan sentral kegiatan apapun dari mulai ibadah mahdhah dan ibadah muamalah juga. Jangan hanya untuk sholat saja, tapi juga untuk kegiatan yang lain. Tidak hanya taklim saja, dan juga untuk kegiatan yang lain. Termasuk itu masjid Al-Jihad. Kemarin saya yang berkunjung ke masjid Al-Jihad Banjarmasin, itu kan masjid milik cabang. Ada 4 cabang nih di daerah itu. Muhammadiyah daerah Banjarmasin memiliki 4 cabang seperti Purwokerto lah gitu. Purwokerto kan kota ada 4 cabang itu. Saya juga sama. Ini salah satu cabang di Banjarmasin punya masjid namanya Masjid Al-Jihad. Itu masjid percontohan tingkat nasional. Jamaahnya luar biasa. Setiap hari itu makmur, semua sholat 5 waktu jamaahnya banyak, terutama subuh itu banyak sekali, seperti sholat Jumat. Kemarin peserta raker LPC RPM sebanyak 450 ditambah jamaah saya itu minimal 500-an. Lantai 1 itu penuh semua sampai 1000 lebih gitu. Dan setiap waktu sholat itu ada sholat jenazah seperti di Medina Mekah. Bar sholat terus nyolati jenazah. Selama 4 hari saya di sana itu menangi nyolati 15 jenazah. Hari pertama hari Jumat subuh itu 4 jenazah ditaruh di pengimaman itu terus dipimpin oleh imam sholatnya. 15 jenazah Pak selama saya di sana itu. Orang sana itu punya cita-cita, punya harapan kalau meninggal dunia itu disolatkan di Masjid Al-Jihad karena jambangannya banyak sekali. Pengen disolati wong akeh niku nggih. Rata-rata kita kan wong puluhan paling nggih.
ya atusan wong lingkungan lah. Setelah itu bisa ribuan orang nyolati. Itu seperti di Medina Mekah. Banyak itu, hampir setiap hari ada. Dan itu orangnya jauh-jauh, Pak. Masjid memberikan fasilitas antar jemput jenazah, termasuk pemulasaraan jenazahnya. Dan yang untuk antar jemput jenazah itu 3 mobil Alphard. Saya melihat langsung. Dan dari 3 mobil Alphard itu ada 1 yang terbaru. Alphard itu pinten regine. Jadi orang sana itu selama hidupnya tidak mampu beli mobil Alphard atau belum pernah naik mobil Alphard, kesempatannya akan meninggal dunia, Pak. Iya, dong mati ini bisa numpak Alphard itu. Luar biasa. Belum yang lain, mobil yang lain, ada mobil jenazah yang lain, ambulan yang lain. Ada 5 atau 8 itu. Dan belum mobil yang lain untuk operasional. Luar biasa. Infak 1 Jumat atau per Jumatnya itu 50 juta. Hanya hari Jumat loh, Pak, infaknya. Infak Jumat dan harian di jumlah itu 1 bulan 700 sampai 800 juta. Duit gue pak infak gue. Kegiatannya sebenarnya sama kok. Ya kegiatan untuk TPQ, bibu, pengajian itu sosial itu bagi sembako, medang-madang niku nggih Jumat berkah. Sama kegiatannya itu. Tapi luar biasa nggih. Antusiasme jamaah sana itu luar biasa. Saya jingleng kalau subuh itu kendaraan roda 4 yang parkir niku di sepanjang jalan, karena sana area parkirnya ya nggak cukup luas lah. Tapi di sepanjang jalan setiap kali saya perhatikan roda 4 berhenti, yang turun ibu-ibu muda. Aduh, kira Anda butuh ya. Itu pokoknya mudun kang mobil ibu-ibu. Luar biasa loh, orang yang mobil berarti kan mau ngadu-aduh niku. Itu ada jenazah yang diantar jemput itu radius 40 kilo dari Masjid Al-Jihad itu. Masjidnya ini nanti masuk di sini sesuai dengan ayat ini. Bersih, rapi, wangi. Ini wis bersih, rapi. Wangine sing urung apa ya? Yang urung kerasa wangi ngene iki, rasane mambu kae apa rajangan bawang solong bakul mie ayam ngono ngarep yang ini. Oke Jumatok ya. Jane kalau Pak di Arab Saudi kan di Mekah Madinah kan ada namanya itu Pak menyan nggih, bukhur nggih. Gitu Pak. Lah kok kenapa menyan nang kene kok jadi keramat nggih? Misalnya Masjid Al-Ikhlas ya mempelopori misalnya ya wangi-wangine nggo menyan kan ngirit Pak niku. Ya mungkin resikonya kita ini masjidnya angker temen ya. Ki malam apa gitu ini karena mau menyan kita kan maring jero masjid, padahal masjid sing sengaja nggo wangi-wangi masjid kan nggo abu menyan niku. Menyan kan wangi. Saya termasuk seneng niku nek wonten menyan niku. Dobong niku kan ngirit niku Pak Ki. Awet ngirit niku. Di sana kan kalau hari Jumat kan wonten petugas sing muter nggih, kados mbekta obor niku nggih. Muter niku ngasapi lah tadi gitu pewangian niku bukhur itu. Coba Pak niki Pak Ketua niku dipelopori masjid wangi-wangine ngomong menyan niku ya. Menyan wak murah. Kayaknya kita ini dukundok apa ya jamangnya lagi apa ke bersih, rapi, wangi, luar biasa. AC sami kali mriki kan pun AC bersih ki sami mung karpete ya tesi kalah karo kana kandel luar biasa lah. Dan di masing-masing shop itu ada kan ada anu tiang-tiang singgi jadi yang soft yang lurus dengan tiang itu dengan saka itu kan ada sekitar 70 cm lah, tidak dipakai Pak untuk sholat, hanya dipasangi lendean tapi permanen Pak, lendean permanen. Jadi kalau orang ingin lendean ya sebagai sholat sunnah ngadeke nang kono wae lurus karo lendean iku. Lah nyong milih nang kono Pak. Oh ki arep
maghrib tekan isan mengkene kok nek ora lendeannya bayangane melengkung iki. Oh habis sholat itu langsung lendean. Karo zikir karo lendean, maca Quran karo lendean, ngrungokna taklim ya karo lendean. Luar biasa. Dan full tisu, masing-masing tiang itu ada mushaf Al-Qur'an dan ada tisunya. Full air minum. Dan ibu-ibu itu di lantai 2, Bu. Boten-boten cerita tentang mriku niku dengkule linu ngetok, kesel munggah mudhun, nganggo eskalator, Bu. Iya. Ali kasta ora perlu ya. Wong selangkah tok bae bisa munggah masjid niku. Luar biasa niku teng mriku. Ibu-ibu itu semangat sekali. Mungkin heroiknya ya membangun masjid itu sama dengan Al-Ikhlas mungkin. Sama niku. Jadi berangkat dari pembelian tanah niku yang tadinya mau dibeli gereja, mau dibangun gereja di situ. Dan tidak terimalah orang-orang Muhammadiyah, terutama ibu-ibu Aisyah katanya itu. Oh ini dulu itu mau dibeli gereja tapi kemudian kita nggak terima dibeli mereka. Ibu-ibu Aisyah yang paling semangat Ustaz. Ibu-ibu Aisyah dulu itu semua perhiasan yang mereka punya, bentuk apapun tuh perhiasannya, itu diserahkan semuanya tuh perhiasannya untuk membelanjakan tanah ini. Ibu-ibunya top temen gue ya, kira-kira ibu-ibu kene apa ya? Ya gelange, kalunge, giwange niku nggih. Katanya begitu, saya itu luar biasa. Masjidnya besar, lantai 3, luas, punya aula yang luas sekali, kapasitas bisa sampai 5.000-an itu. Karena dengan sekolah juga di situ, komplek perguruan. SD-nya ada 4 SD, 1 komplek. Belum SMP-nya. Luar biasa. Tapi Bapak Ibu, kebanyakan jamaahnya itu adalah pengusaha batu bara, ya. Tentunya duit akeh, mulai infaknya ngasih 800 juta. Sekali infak ya minimum 100 karena ya klunting 1.000, 2.000. Iya. Lumayan wae Pak, yang penting kan mlaku jalan. Loh, setengah sangat ya Neng. Nggih. Pun 2 ayat tok bae. Mung rembug gane mbok wau mbok setengah 9 rampung niki. Nggih, nama tambah Mas sekitar nggih. Jadi monggo masjid ditingkatkan dan keamanan nggih. Masjid Al-Ikhlas harus bisa menjamin keamanan semua orang yang masuk ke masjid ini. Jangan sampai seperti cerita yang kemarin viral itu nggih, anak muda masuk masjid pengen istirahat, dilalah orang pamit, orang takmire negur tapi orang berkenan. Jawabannya mungkin ya orang pas karo sing negur gitu ya. Terus dicotosi karo wong sing nang masjid ngasih ninggal ya kan, miris niku nggih. Ora pas karo ayat kiye berarti kan. Wong masjid ki menjamin keamanan manusia kok malah orang datang masjid malah dipateni gitu, dicotosi ngasih mati. Itu kan miris sekali. Merusak citra masjid. Enggak pas dengan ayat ini. Jadi harus dijamin betul keamanannya. Ketika masjid ini kedatangan orang niku nggih, entah itu musafir atau mungkin ya orang sekitar sini, ya silakanlah bikin aturan nggih. Misalkan boleh sementara tinggal di sini kan nggih, karena sedang ada keperluan 3 hari niku nggih misale atau berapa hari lah ngaten nggih. Ya mestinya kan tidak boleh lama-lama kan ngaten. Ya kewajiban kita kan memuliakan tamu itu selama 3 hari. Memuliakan loh. Baik tamu di masjid, tamu di rumah niku kan nggih, saudara, teman, kerabat niku nggih. Kan kita punya kewajiban memuliakan tamu 3 hari, dimuliakan. Hari pertama tawani sate gulai, hari pertama tawani tawani mie ayam karo bakso. Ya urung memuliakan jeneng yang biasa ndek. Apa termasuk yang memuliakan mie ayam karo bakso? Iya lagi. Sate gulai, hari kedua rendang, hari ketiga mie ayam ya kayaknya. Ada bakso ya kayaknya. Kayak gitu. Nah wis arep mlebu patang dina dene iki ora ana tanda-tanda arep pamit apa ya kaya kowe. Takoni genahe arep pirang dina Mas Pak kaya. Iya, ya arep 5 dina lah. Oh ya wis berarti hari keempat, hari kelima kita kewajibannya hanya menghormati. Mendunis biasa Pak. Diperlakukan sebagaimana
ya biasa saja. Ya cukup kita menghormati saja, sudah tidak kewajiban memuliakan. Karena memuliakan berarti apa? Dan anak-anak kenal lah, ini kayak gitu lah. Kalau sudah masuk 4 hari dan seterusnya, kita hanya berkewajiban menghormati saja. Memangane segajangan kangkung karo tempe nget-ngetan kok. Kita muni pada bae loh iku. Lha wis 5 dina kok ora pamit-pamit, jejeg bae ta apa wae kowe. Selanjutnya gawe renggang ya wong kayaknya. Pokoknya siapapun yang datang kita harus memuliakan dan menghormati, artinya memperlakukan dengan baik. Nah ini mungkin yang ini sudah sesuai nggih perintah Allah pada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk merenovasi Ka'bah Baitullah. Kalau ayat ini menunjukkan bahwa Ibrahim dan Ismail yang diperintahkan untuk merenovasi dengan meninggikan fondasi, berarti kan Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim dan Ismail yang mendirikan atau yang membuat. Berarti ada yang sebelumnya, mendirikan Ka'bah. Kinten-kinten sinten niku, Bapak Ibu? Nabi Adam, mboten-mboten ceritane niku Nabi Adam gawe Ka'bah. Sinten? Pedekan iki lek kenging monggo lah. Pacin apa? Pacin? Pacin wae lah, yes lah. Kesuwen sih wis tengah-tengah sih. Yang mendirikan Ka'bah itu para malaikat atas perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail itu yang diperintahkan untuk merenovasi, memperbaiki dengan meninggikan fondasi lagi, karena Ka'bah itu dulu kan berupa gundukan tanah, kemudian tersapu oleh banjir, kan rata lempes niku nggih. Kemudian pada zamannya Nabi Ibrahim itu diperintah untuk dibangun kembali, ditinggikan fondasinya. Nah, Masjid Al-Ikhlas itu sudah sesuai ini, karena fondasi masjid lebih tinggi dari medan tanah, dengan parkiran lebih tinggi, dengan jalan masjidnya lebih tinggi. Ini sudah sesuai dengan ayat ini. Masjid itu fondasinya ditinggikan. Ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, saya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini landasan kita mendirikan masjid, mendirikan Baitul, dan kita harusnya berdoa seperti Nabi Ibrahim. Dan masjidnya orang harus jadi terus pada gubes. Nang anak-anak kan kayak gue cerita takmirnya pada tarung, pada gubes, berebutan apa kayak. Saya ini ada beberapa masjid Bapak Ibu yang minta diselesaikan gitu. Ahli waris pada pandang-pandangan, takmir pada kontok-kontokan, jamaah pada sini ribut. Masjid datakan dipasangnya AC, listriknya renggane gede, jadi mari masjid atis lah, macam-macam banget. Niku nggih. Antar jamaah aja pada gubes gitu loh. Wah, macam-macam banget. Di sana itu Al-Jihad tidak ada namanya orang itu pada gubes masalah sarana prasarana yang sudah ada niku. Anggap kerasa atis ya berarti tindak masjid nganggo kaos kaki, ngagem jaket niku nggih. Kan nggih ngaten nggih. Lho iki daripada panas, masjid panas sumuk orang nyaman, solusine panas apa jejal selain pasang AC. Bridging kok pengene budak lambi, lho apa nek masjid budak lambi ora patut kok. Jadi ketika sudah dipasang AC kayak gini nih, di sana-sana itu banyak cerita orang pada pandang-pandangan, pada rebutan remote, sing siji karepe nguripi AC, sing siji karepe mateni AC, iku. Dan anak sing mer pada gelut kok gara-gara AC kok. Gara-gara adzan bae anak sing gelut. Saestu niku kula ya Allah miris. Dene pada kaya kuwe lah, jan masjid ki tempat ibadah. Lah ngapa sih pada ribut iki? Cobalah kembalikan pada niat awal kita itu apa? Beribadah, nggak usah pada ribut. Jangan saya itu rebutan kotak infak, jangan takmir lawas kalau takmir sing anyar niku. Masya Allah. Ini ada beberapa masjid ini di Muhammadiyah Banyumas. Dan Muhammadiyah Banyumas sekarang itu sudah terdata walaupun belum fix nih 100%.
itu punya masjid yang sudah bersertifikat Tanah Wakaf Muhammadiyah dalam proses dan baru ikrar itu sejumlah 720 masjid dan musola. Awalnya saya udah pede banget, paling akeh se-Jawa Tengah Indonesia. Begitu Klaten muncul, jebule kalau doh Klaten gue 1039 masjid tok guru musolane. Klaten niku wah luar biasa. Tapi tadi Jawa Tengah niku, Jawa Tengah itu jebule juara apa bae niku, pokoknya juara apa saja itu Jawa Tengah, luar biasa ini. Ya kemarin ya Jawa Tengah masih juara umum, masih bertahan walaupun masjid unggulannya juara 1 beralih ke Jawa Timur, tapi masih juara umum. Banyak kejuaraan-kejuaraan yang diraih oleh Jawa Tengah, termasuk masjid 17 kemarin juara lagi, tapi juara bikin TikTok sama vlog itu juara. Ya lumayan modal maringan numpak pesawat bolak-balik wong 4 juta oleh hadiah 8 juta impas ya. Karena gue ngali tiket nih. Baik Bapak Ibu, hanya 3 ayat nih yang biasa saya sampaikan ini. Nun sewu malah melanggar setengah langkung. Jadi monggo kita ya alon-alon lagi, kalau tidak bisa cepat banter niku ya alon-alon saja. Yang penting bagaimana kita mempertahankan eksistensi Masjid Al-Ikhlas Ranting Muhammadiyah Pasir Wetan dengan kita terus menjaga komitmen, dengan terus kita memampukan masjid, dengan terus kita datang ke masjid. Yang sudah datang ke masjid bertahan, yang belum kita ajak niku ya nyontoh maring mas jamaah tablik ya ora apa-apa lah Pak. Nyong ya mantan juga sih. Dulu tugas saya itu kalau sore hari sama amirnya, amir rombongan itu nggih. Wong nyong bocah sih nggih. Anak kok muter kowe mari omah-omah gedor-gedor pintu ngajaki wong sing di omah kowe kon pada mari masjid gitu, Bang. Saya pernah melakukan tapi hanya beberapa saat saja. Sekarang saya tidak melakukan. Nah, kita itu kan mampunya paling nun sewu nggih lewat HP box, WA bae lah misalnya niku nggih. Bema dan angel nggih, jajal vaksin paling ringan bae lewat HP masing-masing niku nggih. Aja nang grup, Pak. Nang grup ta diabekan nang grup japri jajal wani apa ora. Maring pada iki lah. Keluarga tahu jelas suami istri anak langsung kita jamaah ayo kan gitu. Ya dengan berbagai cara sebenarnya anak mestinya dari riwet niku nggih. Ya salat mau tapi jajan nggih. Tak duit nggo jajan nggo sangu masuk tambah sangune dan sebagainya. Kan banyak cara sebetulnya walaupun iming-iming materi. Makanya slogannya LPM sekarang LPCR itu ikhlas ora ikhlas sing penting mangkat. Ya gitu, ikhlas tidak ikhlas mangkat niku. Jane ekstrim Pak niku nggih. Tapi ya memang ikhlas kan urusan Allah sih nggih. Diterima atau tidak. Tapi upaya kita itu pokoknya sing penting mangkat dengan berbagai macam cara. Termasuk Masjid Al-Ikhlas kan gerakan jumbernya itu kan Jumat berkahnya kan masih jalan umur sih. Taksi lah niku alhamdulillah coba dihentikan. Ya bocah sing biasa maring eneh pada ngudake Jumber ya mesti golek tempat liya sekali diperek nambah Pak nyolih itu terjadi di Kodiran Jipang itu nggih pada karang lawas mereka nggih. Dan saya menyaksikan sendiri Pak, Jumat berkahnya dihentikan. Nyong ngasih mah itu ada tendek wis pokoke saanane ora apa-apa, ora kudu jumlahnya kayak biasa pirang atus ora perlu, seadanya saja berapa, yang penting bertahan. Dan kalau menangi jen satu bocah-bocah sing biasa Jumatan nang Kodiran niku Masjid Muhammadiyah geser maring itu Masjid Nun Sewu nggih, Masjid NU. Bali kana kan wis gak kalah, tiru Masjid Kodiran sing wis mandeg jumbere kana tiru. Jen Bali ngitir pamer iki, Pak nyole Jumat berkah iku. Salatnya pindah maring itu Pak. Coba itu. Ada cerita lagi nih di Sumbang Brobot sana nih. Itu ada masjid punya Ranting Jumber Jumat berkah. Luar biasa. Yang datang itu termasuk santri-santri pondok yang ada di sebelah apa? Tidak jauh dari masjid itu. Ngasih kiai ini niku marani Pak. Mari toko Ranting Muhammadiyah niku Pak nuwun sewu. Kayak santri-santrinya kan pada Bali maring masjid nyong lah.
Yung kalangan santri akeh ngadina Jumat pindah maring ngene jenengan. Jane jenengan masjidane napane sih gitu ya. Oh, ya kayane kae pada ngudag Jumat berkah ngono medang madang nang kene. Lho kuwi sing merekna pada pindah ya. Yung ya kon karo bocah kon pindah ya ora mungkin lah Pak Kiai niku ketua rantingnya itu. Akhirnya apa? Ibu-ibu Aisyah atas perintah ketua rantingnya itu, Bu, sing jadwal ngesuk tulung gawa dobel. Karo nggo masjid dewek, karo dikirim maring pondokana, masjid pondokana. Dan dikirim ke sana, Pak. Santrine ya ora terus mari masjid Muhammadiyah, bertahan wis ana madangan kok kayak sana Jumat berkah. Begitu. Jadi nggak usah cerita nusewu nggih, tidak masalah keikhlasan itu jangan dibahas. Karena itu cara kita berdakwah. Bagaimana supaya orang itu mau datang memakmurkan masjid. Tapi ya nusewu nggih, konsekuensinya kita memang harus banyak berkorban. Itulah peluang kita itu, peluang kita beramal soleh. Bagi orang yang nusewu nggih kurang menyadari, kayak gini anggarannya jadi nambahi bae enggak niku. Insya Allah Bu, nggih Pak, kalau kita betul-betul ikhlas niku nggih, niatnya untuk dakwah niku nggih, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan rezeki untuk kita kok. Walaupun mungkin kadang tetap anak nuwun sewu nggih, lah jan lagi mandan seret ki ya rezekine ki ya. Tapi perintah kita kan dikala luang dan sempit mbok, kan tidak pandang waktu dan kesempatan. Pokoknya ada kesempatan di mana kita beramal soleh kita laksanakan. Insya Allah semuanya akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Pun mulah mun macam songo. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebetulnya masih ada ayat yang penting saya sampaikan nih. Yang tadi ini ayat Al-Baqarah tadi ayat 187, Al-A'raf ini 31. Ini sampai sini sebetulnya penting. Pun, Masya Allah pertemuannya akan datang lagi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.